Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Salsabila Febrianti. Aku mahasiswa Teknik Geofisika 2024 dengan NIM 1232401. Jadi di sini saya akan menjelaskan pelatihan yang kemarin sudah didapatkan. Jadi untuk pelatihan pendamping sebaya ini membahas bagaimana peran seorang pendamping sebaya dijalankan dengan benar, mulai dari cara memahami masalah teman sampai bagaimana menjaga diri selama mendampingi. Materi ini dimulai dengan penjelasan tentang stres. Bagaimana sih stres itu muncul dalam bentuk pikiran yang penuh, emosi yang tidak stabil, perubahan fisik, dan tingkah laku yang melelahkan. Karena kondisi seperti ini sering banget ngebuat seseorang kehilangan arah. Kayak kayak mereka itu jadi jenuh, mereka jadi sering menyendiri dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, peran pendamping sebaya menjadi penting sebagai orang pertama yang hadir untuk mendengarkan tanpa menghakimi orang tersebut. Peserta kemudian dikenalkan pada teknik sederhana seperti stopping, yaitu menghentikan pikiran yang terlalu rame dan dengan membayangkan tanda berhenti dengan mengatakan stop. Nah, menurut aku, humor itu bisa juga sebagai cara membantu meringankan perasaan. Dari situ pembahasan berlanjut ke positive self-talk yang realistis. Bukan kalimat yang manis yang berlebihan, tetapi, eee, kita harus bisa memberikan penguatan yang sesuai keadaan. Misalkan nih, ini berat tapi aku tahu kamu mau coba, jadi gak apa-apa ya, pelan-pelan aja seperti itu. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar seseorang itu tetap jujur pada diri sendiri, sekaligus punya kekuatan untuk melangkah. Dalam sesi tanya jawab muncul banget nih pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana menghadapi teman yang terus bercerita hal berat, bahkan tentang hal yang berkaitan dengan keselamatan diri. Nah, kalau menurut video tersebut, intinya pendamping sebaya itu cukup hadir dan mendengarkan dalam batas kemampuannya. Jadi, asumsi aku, pendamping sebaya ini hadir untuk menemani, mendengarkan tanpa menghakimi. Karena mereka itu menurut aku hanya butuh didengarkan, bukan butuh diberi saran. Jadi mereka nggak tahu mau cerita kemana dan kita itu harus menjadi tempat atau ruang yang aman buat dia. Nah, jika keadaan mulai mengkhawatirkan, di situ dijelaskan bahwasannya pendamping boleh banget berkoordinasi dengan BK atau psikolog, pendam dan pendamping juga diperbolehkan untuk menolak atau menjeda pendampingan ketika dirinya lagi nggak sanggup. Jadi ketika aku ngerasa kayak, "Ah, kayaknya too much deh kalau misalkan aku ngambil job desk ini," karena posisinya aku lagi terpuruk juga. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya tidak apa-apa, karena kesehatan diri harus tetap dijaga. Setelah itu panitia, eee, me dan di situ juga ngejelasin, eee, di situ juga, eee menjelaskan bahwa proses pendampingan dilakukan lewat percakapan yang tujuannya memahami situasi teman, berkolaborasi, menemukan kekuatan atau sumber daya yang bisa dipakai. Setelah itu, mereka juga mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah itu, materi ini menjelaskan bahwa pendamping sebaya itu membantu teman dengan cara mengajak ngobrol untuk mengenali masalah, memahami kekuatan diri dia itu sampai mana, dan ngasih tahu bahwa emosi itu ada yang lebih positif. Lewat percakapan, menurut aku dan menurut eee, kegiatan yang kemarin, bahwasanya itu bisa menghadirkan sosok kayak mereka itu nggak merasa sendirian. Jadi mereka lebih tenang dan akhirnya menemukan langkah
atau solusi yang cocok untuk dirinya sendiri. Pendamping menurut aku memberi dorongan dan dapat tantangan kecil, tapi tetap menemani tanpa menghakimi. Setelah itu, kunci utama pendampingan yaitu mendengarkan dengan empati, hadir sepenuhnya, memperhatikan bahasa tubuh, mereka itu lagi baik-baik aja atau enggak, setelah itu tidak menebak-nebak atau menghakimi dan menyisipkan, pengalaman pribadi. Jadi, nah, setelah itu kan banyak banget nih isu kalau misalkan banyak teman-teman yang curhat di AI. Memang aku juga pernah dengar itu karena banyak menurut aku kayak banyak orang yang merasa tidak dihakimi ketika mereka itu curhat di AI dan tapi manusia juga punya kelebihan yang tidak bisa tergantikan seperti ekspresi, nada suara, kehangatan, dan juga empati yang nyata. Itu sebabnya pendamping sebaya tetap mempunyai peran yang sangat penting. Nah, setelah itu panitia juga menyampaikan bahwa informasi teknik kegiatan berikutnya yaitu minggu depan akan dilakukan sesi role play dengan kelompok kecil bersama psikolog sehingga semua Eee, mengisi RSVP. Setelah itu untuk kegiatan selanjutnya dengan pengisian feedback, gitu. Oke, sekian rangkuman dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.